Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari, saya dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Membaca survei adalah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang ingin dibaca. Oleh karena itu, dalam prakteknya pembaca hanya sekedar melihat atau menelaah bagian bacaan yang dianggap penting saja, misalnya judul, nama, pengarang beserta pidatonya, judul, bab, serta sub-sub bab, daftar indeks atau daftar buku-buku rujukan yang dipergunakannya. Dengan demikian, membaca survei bukanlah membaca sebenarnya, jadi dapat dikatakan semacam kegiatan prabaca. Contoh, sejarah kelahiran sosiologi. Sosiologi lahir pada pertengahan abad ke-19. Kelahiran sosiologi dapat dibelatarlakangi oleh revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Perancis. Ketika revolusi industri terjadi menyebabkan ekonomi tidak stabil sehingga membuat Auguste Comte menyetuskan ide untuk membuat ilmu yang mengarah kepada perkembangan masyarakat agar dapat mengalami keseimbangan ekonomi yang lebih baik lagi. Revolusi sosial terjadi karena sistem pemerintahan yang teokrasi pada masa itu berkuasa di Prancis, dengan kaisar sebagai wakil Tuhan, diyakini sebagai manusia yang tidak jahat dan bersalah. Pada pemerintah Louis XIV, masyarakat baru berani melawan kaisar pada saat itu, sehingga revolusi sosial di Prancis membuka cakrawala kesadaran masyarakat bahwa ketidaktatoran adalah kesewenang-wenang terhadap harkat martabat manusia. Intinya, perkembangan sosiologi berdasarkan permasalahan yang terjadi pada bangsa Eropa. Membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan bertulis untuk mencari dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Tarigan 1990.32. Contohnya, pasien positif COVID-19 bertambah jadi 26. Jumlah pasien positif terinfeksi corona di Sumatera Utara masih bertambah hingga sekarang. Juru bicara gugus tugas COVID Provinsi Sumut mengadakan konferensi pers Selasa tanggal 31 bulan 3 menyebutkan data teranyam, yakni hingga Selasa sore jumlah pasien COVID di Sumut semakin bertambah, yang sebelumnya 20 orang menjadi 26 orang, yang dimana 2 orang antaranya sudah meninggal. Sedangkan untuk PDP sudah berkurang, yang awalnya 76 sekarang menjadi 70 orang. Membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca jenis ini biasanya dilakukan bila pembaca bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Oleh karena itu, jenis bacaan pun betul-betul merupakan jenis bacaan ringan, misalnya majalah, novel, cerpen, dan sebagainya. Contoh cerpen, Bintang. Dia duduk di samping jendela, di bawah sinar lampu yang temaram, mencoba memandang langit yang gelap. Hanya ada rembulan yang memantul sebagian dari cahaya matahari. Tak ada bintang yang tak terlihat. Semua bersembunyi di balik awan. Barangkali malu untuk kulihat, katanya dalam hati seraya tersenyum. Angin malam berhembus sepoi-sepoi, seolah seni terdiri di kegelapan malam.
Ah, ternyata ada satu bintang di balik awan. Senyumannya tersungging di balik bibir yang mungil. Ya Rob, ternyata setitik cahaya pun bisa memberikan keindahan yang luar biasa, di antaranya luasnya langit yang gelap di malam hari. Kemudian dia tak mencoba menatap awan, tapi menutup jendela kembali. Dia tak akan menemukan bintang yang tersembunyi di balik awan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.